الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملهمة وخروج الملهمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال: إن هذا لحق كما أنك هاهنا أو كما أنك قائد، يعني معاذ بن جبل. Hadis rawahu Sunan Abi Dawud, hadis sahih. Ayyuhal ikhwa usini wa usikum bittaqwallah kama qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala alaikum bittaqwallah fa innaha rasul amal. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita kembali diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan untuk bisa senantiasa digunakan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah harga yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ada satu sahabat, dua orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu dia ini syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa syahid itu adalah amal yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah adalah amal tertinggi, a'zamul amal, ahsanul amal. Kemudian syahid itu adalah pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sahabat tadi meninggal, sahabat yang satunya tadi terus berjalan hidup selama setahun, beberapa tahun berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dua orang ini nanti ketika dia mahsyar, kemudian memberi keutamaan yang kedua yang masih hidup tadi itu beberapa saat setelah sahabatnya yang meninggal syahid tadi itu lebih utama daripada orang yang syahid tadi. Ini ada satu pertanyaan begitu. Bagaimana seorang yang tidak syahid kedudukannya lebih afdal daripada sahabatnya lagi yang sudah syahid? Disinilah adalah peran waktu. Selisih waktu antara kesyahidan sahabat yang satu dengan sahabat yang lain yang oleh sahabat tadi digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketaatan yang dilakukannya dalam masa waktu yang selisih tadi itu bisa mengalahkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap sahabatnya yang telah syahid tadi. Meskipun syahid itu punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, kalau kita masih diberi kehidupan, waktu,
maka hendaklah kita gunakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab kita sekaligus satu peluang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Qaramakumullah, di antaranya kita hari ini nih, masa-masa yang luar biasa hari ini yang dipenuhi dengan segala bentuk kerusakan, segala bentuk fitnah, yang semua ulama hari ini sepakat bahwa kita ini masuk dalam satu era yang dikatakan di dalam riwayat itu tuslimuhud dajjal. Era di mana fitnah-fitnah yang muncul hari ini itu akan menggiring kita untuk masuk ke dalam perangkap fitnahnya dajjal. Jadi menyerahkan fitnah-fitnah yang terjadi hari ini akan menyerahkan kita, orang-orang ini, manusia ini pada umumnya yang hidup hari ini, kepada fitnahnya dajjal. Jadi maka saran Rasulullah SAW adalah apa? Beramal soleh. Badiru bil amal. Hendaklah segera melakukan amal-amal soleh untuk menutup atau mengurangi akibat, mengurangi dampak dari fitnah-fitnah yang muncul hari ini. Kalau kita beramal soleh, insya Allah dengan amal soleh kita bisa tawasul dengan amal soleh kita tadi itu untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk fitnah yang muncul hari ini. Ikhwan rahimakumullah, melanjutkan apa yang sudah kemarin kita bahas, bahwa sebelumnya kita bahas tempat kemunculan dajjal, kemudian saat-saat atau kapan dajjal itu akan muncul. Di antaranya adalah hadis yang masyhur yang tadi saya bacakan dalam tamhid tadi, yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa dajjal itu tidak akan muncul. Jadi ini kalau kita nanti akan dengar subhat di masyarakat, ya, dengar di media-media, dajjal sudah muncul, maka katakan kita bisa menjawab apakah benar apa tidak. Dengan apa? Di antaranya adalah hadis Mu'adz bin Jabal ini. Yang pertama adalah ini, umran Baitul Maqdis. Baitul Maqdis akan makmur. Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa akan makmur. Pertanyaannya, apakah sekarang Baitul Maqdis sudah makmur? Itu pertanyaannya, antum menjawab mesti begitu. Kalau belum, maka sungguh dajjal belum muncul. Dan kemakmuran Baitul Maqdis itu tidak akan mungkin bisa makmur kecuali hilangnya penguasaan Baitul Maqdis oleh Zionis. Jadi boleh jadi, ya, menurut pemahaman riwayat ini, tekstual hadis ini, maka kemakmuran Baitul Maqdis itu adalah munculnya khilafah di saat akhir umat ini. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Hawala radhiyallahu an, beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Hawala, "Ya Ibnu Hawala, idza ra'aital khilafa qad nazalatil ardul muqaddas." Wahai ya Ibnu Hawala, apabila engkau melihat al-khilafah muncul atau tegak di bumi Baitul Maqdis, jadi ada khilafah akan tegak di bumi Baitul Maqdis. Di antaranya itu dua itu. Khurabu Yasrib. Jadi kalau Baitul Maqdis tegak khilafah, maka orang-orang baik Madinah akan meninggalkan kota Madinah. Maka khurabu Yasrib. Yasrib Madinah akan redup cahayanya mesti. Khurab, terjadi kerusakan di kota Madinah. Kenapa? Hudzaifah bin Yaman mengatakan, seluruh masalah-masalah tentang fitnah sudah saya tanyakan kepada Rasulullah SAW, kecuali satu hal saya lupa menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Yakni apa? Mengapa penduduk terbaik Madinah meninggalkan kota Madinah? Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, saya sudah mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahwa ahlul Madinah, orang-orang baik Madinah keluar dari kota Madinah itu terjadi ketika Madinah dikuasai oleh umara su, a'immatun mudillin, penguasa yang buruk. Dan hari ini, ya,
para ulama di kota Mekah, kota Madinah, ulama Jaziratul Arab, ya, itu hampir sepakat. Kalau bukan mengatakan dia sepakat begitu ya, bahwa ada satu ulama itu dia memang ilmunya adalah tarikh, ya. Dia dalam kajian tarikhnya dia mengatakan bahwa sungguh tidak ada situasi yang lebih buruk daripada hari ini sejak Rasulullah SAW di dalam kota Jaziratul Arab, kecuali hari ini. Jadi hari ini penguasa-penguasa Jaziratul Arab itu hampir semuanya merupakan perwujudan daripada aimatus su, umara su, pemerintahan yang buruk. Terutama hari ini yang terutama adalah yang menguasai kota Mekah dan Madinah. Hari ini penguasanya benar-benar buruk. Apa yang tidak dibolehkan sekarang dibolehkan. Apa yang dulu diharamkan sekarang jadi halal. Khamr sudah bebas. Mazamir wal mazamir itu musik-musik sudah terbuka. Di taman-taman sudah jadi musik. Bahkan masjid itu dikasih lampu-lampu lampu yang gelap-gelap yang lampu biru, kuning dan sebagainya, lampu-lampu diskotik istilah kita itu. Jadi di dinding masjid itu luarnya sudah disinari dengan lampu-lampu macam itu, jadi hiasan. Diskotik sudah banyak di mana-mana, bioskop sudah buka. Bahkan wanita-wanita mereka sudah dibolehkan tidak menggunakan hijab. Jadi benar-benar hari ini Jaziratul Arab, terutama Mekah dan Madinah sudah dikuasai oleh umara. Kemudian khurabu Yasrib khurujul malhama. Kalau Yasrib sudah ditinggalkan penduduk terbaiknya, maka akan terjadi al-malhama. Al-malhama yakni pertarungan atau pertempuran antara kelompok kaum muslimin dengan kelompok orang Romawi. Kejadiannya ada di Syam. Di Syam, tepatnya di kota Dabik, A'maq wa Dabik, di sekitaran Aleppo dan Homs. Itu ada kisah tersendiri panjang begitu. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan kisahkan tersendiri. Dan di dalam masa malhama ini kaum muslimin sudah dipimpin oleh Al-Mahdi. Jadi sebelum munculnya Dajjal, Al-Mahdi sudah muncul duluan. Khilafah tegak duluan di Baitul Maqdis, kemudian Madinah ditinggalkan penduduk baiknya, orang-orang semua baik-baik di Madinah keluar menuju khilafah di Baitul Maqdis, bergabung dengan mereka, kemudian muncul Al-Mahdi, ya. Kemudian dari Al-Mahdi muncul Al-Malhama Al-Kubra. Setelah Al-Malhama Al-Kubra, ketika kaum muslimin sedang membagikan ghanimah, jadi ketika Al-Malhama Al-Kubra itu Fathul Konstantinia, Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin membuka kota Istanbul. Istanbul itu personifikasi dari kekuatan Romawi saat itu. Artinya ibu kotanya Romawi itu di Istanbul. Jadi kalau foto Mekah, ya Mekah itu adalah pusat konsentrasi kekuatan Arab Quraisy, Arab musyrik Quraisy kalau gitu kan ya. Jadi ketika Fathul Mekah maknanya memenangkan pertempuran. Kalau disebut Fathul Konstantinia maknanya kekuasaan Konstantinopel itu di tangan orang-orang Romawi. Sudah saya katakan sebelumnya ada dua kemungkinan. Karena Konstantinopel di Turki hari ini ya, posisinya di Turki. Boleh jadi Turki nanti dikuasai oleh orang-orang kafir Romawi, atau Turki menjadi bagian daripada kekuatan Roma. Tidak tahu nanti yang terjadi apa, kita lihat nanti. Tidak berani berandai-andai begitu. Karena semua kemungkinan mungkin begitu kajiannya. Kenapa saya katakan mungkin? Mungkin saja. Kenapa? Karena sekarang ini meskipun Turki dalam tanda petik simbolnya Islam, tapi kekuasaan NATO masih dominan di sana. Bahkan mereka kan bagian dari NATO kan, begitu. Terus yang kedua, boleh jadi juga nanti mereka bisa jadi dengan Islamnya tadi akan terjadi pertarungan dengan orang Romawi sehingga mereka akan dikalahkan oleh Roma. Jadi kemungkinannya bisa terjadi dua-duanya. Saya tidak menjustifikasi, tapi kemungkinannya bisa terjadi begitu.
Kemudian setelah Fathul Konstantinia, ketika kaum muslimin sedang membagikan ghanimah, ya, tiba-tiba syaitan berteriak di tengah-tengah kaum muslimin bahwa Dajjal qad kharaj, sungguh Dajjal telah keluar dan sekarang sedang berjalan di antara kampung-kampung kaum muslimin. Jadi Dajjal tidak akan keluar kecuali setelah terjadinya al-malhama al-kubra, atau terjadinya kemenangan orang-orang muslimin atas Konstantinopel. Kalau itu terjadi, kita dengar, maka benar bahwa Dajjal telah keluar. Dan penaklukan Konstantinopel belum dilakukan hingga munculnya Al-Mahdi. Karena tentara Al-Mahdi yang akan memenangkan Konstantinopel itu. Bersama, kemarin saya lupa, saya keliru kemarin menyebutkan dalam kajian sebelumnya, 313 orang itu, Ahlul Badr itu adalah yang baiat pertama di Masjidil Haram. Membaiat Al-Mahdi di Masjidil Haram. Tetapi yang bertempur bersama Al-Mahdi di Amak Malhama itu kurang lebih 70.000 pasukan kaum muslimin. 70.000 pasukan kaum muslimin. Di antaranya adalah ada Ashabi Irak, ada kabilah mujahidin dari Irak, ada kabilah mujahidin Abdalus Syam, kelompok orang-orang terbaik mujahidin di Syam, kemudian Nafasur Rahman minal Yaman di antara pasukannya. Ada tentara-tentara penolong Ar-Rahman yang akan keluar dari Yaman, 12.000 pasukannya jumlahnya dalam hadis disebutkan. Kemudian ada lagi sebagian besar dari antaranya adalah apa? Rayatus Sud minal Khurasan. Jadi gabungan pasukan koalisi kaum muslimin Khurasan, Yaman, Syam dan Irak, dan sebagian kaum muslimin di wilayah lainnya. Tapi yang mayoritas itu mayoritasnya. Jadi itu ikhwan rahimakumullah, kalau ada syubhat sekarang Dajjal sudah muncul di mana. Apalagi ada yang menyebutkan Dajjal itu sekarang adanya di Nah ini sekarang banyak yang jadi syubhat itu Bermuda nih, Selat Bermuda ini jadi syubhat yang paling gencar tentang masalah tempatnya Dajjal. Tidak ada riwayat sedikit pun yang sharih, yang benar, yang menjelaskan tentang Dajjal itu ada di Selat Bermuda. Tapi yang sore adalah Dajjal itu posisinya ketika dia dibelenggu ada di laut Yaman. Wallahu alam di mana, tetapi begitu dia muncul akan muncul di kota pertama yang dia deklarasi kemunculannya di kota namanya Isfahan. Rahimakumullah, saya balik lagi. Jadi al-khilafah atau umran Baitul Maqdis itu tidak akan keluar, tidak akan terjadi ya, kecuali faqad dzanatil zalazil, kecuali akan banyak bumi ini ditimpa oleh zalzalah, gempa bumi. Gempa bumi akan terjadi banyak di muka bumi ini. Skalanya bukan kecil ya, tapi skalanya besar. Kemudian wal balabil, dan bumi ini manusianya akan terjadi banyak kerusuhan. Jadi tatanan sosial ini banyak terjadi kerusuhan, chaos. Balabil itu chaos, bahasa nyamannya itu enaknya chaos. Dengan urusannya masing-masing. Kenapa? Ya faktor-faktornya kembali kepada semula. Karena manusia pada umumnya hari itu dikuasai oleh orang-orang buruk pemimpinnya. Saya tidak bicara di Indonesia, tapi seluruh antero bumi ini hari ini posisinya hampir sama, dikuasai oleh orang-orang buruk, sirorin nas, penguasanya busuk, ulamanya juga busuk. Jadi klop sudah hancur, mereka binasa. Di mana-mana sekarang antum mau cek di mana saja hari ini posisinya seperti itu. Semuanya itu urusannya cuman memuaskan kepentingan penguasanya, dan penguasanya itu tunduk pada satu sistem Zionisme itu, penguasaan Zionisme, yang mereka mengharapkan manusia ini tuslimuhud Dajjal,
menyebabkan fitnah-fitnah, menimbulkan fitnah, konspirasi dan sebagainya, istilah apa saja yang bisa digunakan untuk mengarahkan manusia ini semuanya tuslim, tunduk kepada kepentingan fitnahnya Dajjal. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita selamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah masa kekacauan tadi, maka akan muncul perkara besar, al-umurul idham, perkara luar biasa yang ini sudah di luar kendalinya manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, umurul idham itu akan menjadi pemicu munculnya Dajjal sekaligus munculnya Al-Mahdi. Di antaranya apa? Yakni jatuhnya Najmud Dzunab, bintang berekor di wilayah timur, yang akan menimpa penduduk wilayah Masyriq itu dengan balaun syadid, musibah yang sangat dahsyat. Saya tidak mau berandai-andai kalau kita mau potong dunia begitu ya. Kalau kita dunia itu kita hamparkan menjadi satu lembar kertas begitu, ya. Kemudian posisi Mekah itu di tengah, karena kita kan nggak nganut GMT kan, ya kan? Kita menganut apa? MMT, Mekah Mediterranean Time, ya kan? Mekah adalah satu pusatnya dunia. Jadi Mekah itu posisinya di dunia, tengah-tengah gitu. Dilebarkan begini, Mekahnya di tengah-tengah begini. Jangan pakai MMT, MMT itu paketnya Zionis. Siapa yang sepakat? Mekah itu Ummul Qura. Sebutannya Mekah dalam Al-Quran adalah Ummul Qura, pusat bumi. Dan Jepang pun sudah mengatakan bahwa pusat bumi itu adalah di Mekah. Kenapa? Cirinya semua air di bumi ini turun ke arah Mekah, sehingga sumur Zam-Zam itu tidak akan pernah kering, tidak pernah akan berhenti, selalu akan muncul, selalu akan ada, dan debitnya luar biasa pergantiannya. Kalau kita belah dunia ini dengan Mekah di posisinya di tengah, maka antara barat dan timur itu akan tampak. Yang paling timur itu adalah Amerika, yang paling barat adalah Afrika. Makanya Maroko itu disebut Maghrib, kan gitu kan? Maka masyriqnya adalah di Amerika dan sekitarnya, terus ke sini. Dan qadarullah masya Allah fa'al, kalau kita kaji dalam masalah-masalah akhir zaman, negeri-negeri yang muncul setelah kasus Ad-Dukhan itulah negeri-negeri sekitar Pakistan, begitu ya. Jadi Pakistan ke sana begitu. Pakistan ke arah barat sampai Afrika. Adapun negeri timur ini nggak ada pembicaranya lagi gitu. Bahkan Amerika sendiri tidak ada pembicaraan. Padahal Amerika ini kalau kita lihat hari ini kan mereka ini adalah pusat konstelasi konspirasi dunia kan di sini sekarang hari ini. Pusat pembicaraan dunia kan pusatnya di Amerika. Tapi ketika kita kajian akhir zaman nggak ada Amerika itu, nggak disebut lagi sudah. Yang muncul adalah Romawi di zaman Romawi yang dimaksud di sini adalah Bizantin, Romawi Timur. Rusia bisa, Yunani bisa, begitu. Atau Turki sendiri bisa. Kalau Roma kekuatan Kristen Roma itu disebut sendiri oleh Islam. Dalam bahasa hadis disebut sendiri. Rum, makanya kan ada penaklukan akhir zaman ada dua. Penaklukan Konstantinia war Rum. Roma. Ada dua penaklukan. Jadi begitu. Dua tempat yang berbeda itu. Semuanya disebutkan. Eropa disebutkan, Turki disebutkan, Konstantinopel disebutkan. Tetapi wilayah-wilayah timur tidak disebutkan. Nggak ada Indonesia, nggak ada Jepang, ada. Tapi dalam bahasa umum tersebutkan bahwa suku bangsa yang ada muncul di wilayah timur adalah bangsa Turk, gitu aja. Wallahu alam sahab. Petanya di mana gitu? Ya.
Jadi boleh jadi, tapi yang jelas Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa kebinasaan akan terjadi di wilayah timur disebabkan jatuhnya meteor yang akan membuka pintu tanda-tanda besar. Warahmatullah. Saya lanjutkan. Kemudian ya. Jadi setelah itu terjadi, maka akan muncul Dajjal. Sebelum itu terjadi, maka Dajjal belum akan muncul. Jadi tertunggu perkara besar itu sendiri. Pemicunya adalah perkara besar umur idham yang berupa najmudul zunah. Datangi bintang berekor. Iwarahimakumullah, saya malam ini akan melanjutkan dengan sub kajian tentang masalah siapa pengikut Dajjal. Di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Yadba'ud Dajjal minal Yahud Asbahan sab'una alfan alaihim tayalisa." Pengikut Dajjal itu pengikut setia ya, begitu ya. Tabi'innya Dajjal itu minal Yahud Asbahan. Daripada orang-orang Yahudi yang ada di kota Isfahan, Iran. Jumlahnya sab'una alfan, 70.000. Yang mereka itu menggunakan toyalisa, menggunakan surban yang putih ada garis-garis hijaunya, atau dalam bentuk bahasa yang lain sijan. Ini biasanya dipakai oleh Yahudi ortodoks. Kemudian diriwayatkan lagi dari Syubail bin Urza, dari Hasan bin Abdurrahman, dari ayahnya yang berkata, kami menaklukkan Asbahan ketika terjadi penaklukan Asbahan. Ini saya sampaikan sebelumnya di hadis sebelumnya, bahwa ketika kaum muslim Umar bin Khattab, pasukan Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Isfahan, Iran, maka saat itu orang-orang Yahudi di kota Isfahan itu lagi riang gembira-gembira gitu, sambil membunyikan rebana-rebana. Satu itu yakni Syubail bin Urza ini bertanya kepada orang Yahudi, ada apa ini? Lagi ngapain kalian? Kok kayaknya ada festival begitu? Kemudian dijawab, sebentar lagi karena besok pagi raja kami yang akan menaklukkan bangsa Arab akan masuk ke kota ini. Qadarullah masya'al wa fa'al itu yang muncul adalah besok pagi itu di Karak ya. Adalah siapa? Siapa kemarin sudah kajian sebelum sudahnya. Siapa yang di Karak? Siapa yang diarak oleh orang-orang Yahudi? Bahkan dikasih mahkota dari ranting-ranting pohon begitu bentuknya. Siapa? Ibnu Sayyad. Jadi Ibnu Sayyad itu orang Yahudi sudah yakin kalau Ibnu Sayyad itu adalah mereka adalah raja kami yang akan menaklukkan bangsa di waktunya nanti, bukan hari itu. Personifikasi Dajjal itu pada Ibnu Sayyad sudah diyakini oleh orang-orang Yahudi di Isfahan. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan dalam tafsirnya, dalam kitabnya beliau Bidayah Nihaya. Jadi awal kemunculan Dajjal dari Isfahan, yakni di kampung Yahudi itu akan ditopang oleh 70.000 pasukan Yahudi. Mereka bersenjata dan menggunakan topi atau mahkota serta surban tilsa yang berwarna hijau. Dan juga ditolong oleh 70.000 bangsa Tartar dari bangsa Hus dan bangsa Kirman. Jadi Kirman dan Hus itu usulnya adalah bangsa Turk, bangsa Tartar. Di awal kemunculannya dia wujud dalam bentuk raja yang berkuasa. Kemudian mengaku sebagai nabi, kemudian mengaku sebagai pemilik sifat rububiyah, kemudian dia mengaku Rob sebagai Rob. Kemudian para pengikutnya dari kalangan Bani Adam yang bodoh, serta rakyat jelata dari para penggembala dan kaum awam
dan orang-orang yang menyelisihinya dan melawannya adalah mereka yang mendapat petunjuk Allah dari hamba-hamba yang soleh dan Hizbullah yang bertakwa. Dalam Bidayah Nihayah beliau menjelaskan begitu tentang pengikut Yahudi itu adalah 70.000 orang Yahudi dari Asfahan ditambah 70.000 bangsa Tatar dari Hus dan Kirman. Nah, ini penjelasannya. Pengikut yang kedua tadi Yahudi ya. Yang kedua adalah kabilah Truk, Hus dan Kirman. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an beliau menjelaskan dalam Rasulullah SAW bersabda, "Ad-Dajjal yakhruju min ardil lil masyriq yuqalu laha Khurasan." Dajjal itu akan muncul di wilayah timur, ya. Di satu tempat dinamakan Khurasan, yadba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum kalmijanil mutraqa. Akan diikuti atau diikuti oleh sekelompok manusia yang wajahnya itu seperti tameng dari kulit, wajahnya itu gembul begini, seperti orang Tatar. Istilahnya Rasulullah SAW untuk menyebut orang Tatar atau Mongol itu disifati begitu. Kalmijanil mutraqa, kemudian dia pakai pakaian wool dari kulit, ya. Kemudian berterompah dari bulu domba, dari kulit domba, terompahnya itu begitu. Dan mereka ini kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yanzilanna ad-dajjal Hus wa Kirman fi 70,000. Jadi Dajjal itu akan muncul ya bersama 70.000 Bani Hus, bangsa Hus dan Kirman, yang mereka punya wajah seperti tameng yang ditempa gitu. Bangsa Tartar maksudnya. Jadi Hus Kirman ini kalau kita kaji dalam kajian-kajian itu, kajian kitab-kitab itu, usulnya adalah bangsa Tartar ternyata. Yang tinggal di wilayah sekitar Khurasan. Kalau sekarang dia ada di Iran posisinya. Di antara Afghanistan sampai Teheran itu ada Hus, ada Kirman. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, yansa'u nas'un yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqihim kullama kharaja farqun quti aktsaru min 20 marratan hatta yakhruju fi a'radihimud dajjal. Nanti akan muncul satu kelompok manusia ya, yang mereka ini membaca Quran tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Artinya mereka menggunakan Quran sebagai dalil tapi tidak beramal dengan amalannya Quran. Hanya sebatas klaim terhadap Quran, ilmu Quran. Setiap kali kelompok ini muncul pasti akan bisa diselesaikan oleh umat ini, dihabisin oleh umat ini, atau fitnahnya hilang. Dia akan muncul lebih daripada 20 kali kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hingga keluar pasukan besar terakhirnya, hingga pasukan yang kemunculan terakhirnya itu di tengah-tengah pasukan besarnya Dajjal, bersama Dajjal bergabung bersama siapa mereka? Ini adalah kaum Khawarij. Khawarij akhir zaman akan muncul di tengah-tengah pasukannya Dajjal dan bergabung bersama mereka. Kemudian hadis yang lain, yakhrujun nasu minal masyriq, akan keluar manusia dari wilayah timur, yaqra'unal Qur'an la yujawizuna taraqim kullama qata'a qarnun nasha'u qarnun hatta yakuna akhiruhum ma'a masyid dajjal. Akan muncul sekelompok manusia dari arah timur yang baca Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka. Tiap generasi mereka muncul pasti akan hilang, diputus. Hingga muncul generasi berikutnya, hingga generasi mereka yang terakhir akan muncul bergabung bersama Dajjal. Kemudian hadis marfu dari Ma'mar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ditanya tentang mereka, tentang orang Khawarij, siapa mereka itu? Dikatakan mereka ini adalah para pembaca Al-Quran
Akan tetapi mereka ini punya tabiat dua. Tabiatnya dua melekat pada mereka. Kadzib, tukang dusta, ya. Terus yang kedua, pencela. Mulutnya itu kalau sekarang bahasanya head speech ya. Apa? Head speech. Isinya pembicaraannya itu mesti celaan-celaan gitu loh. Nggak ada yang selamat dari celaan mereka. Kalau antum jidal sama mereka, artinya munakosa, berdiskusi ilmiah dengan mereka pun, maka yang keluar dari mulut mereka bukan dalil bantahannya. Yang keluar dari mulut mereka mesti adalah celaan. Tukang dusta, suka menipu. Fulan begini, ternyata fulan tidak begitu. Atau begini, pokoknya banyak masalah yang jadi tipuan-tipuan mereka untuk membenarkan dakwah mereka. Kemudian yang kedua, mereka ini kalau diajak munakosa, diskusi, mesti yang keluar bukan dalil. Kalau sudah kalah begitu mentok, celaan-celaan yang keluar. Kebun binatang semua keluar. Iya betul itu. Antum kalau bertemu dengan orang itu tabiatnya memang begitu. Jadi subhanallah ternyata tabiatnya ini sudah sejak zaman. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, sungguh demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, sungguh akan ada keturunan dari mereka yang masih berada dalam sulbi-sulbi ayahnya sejak zamannya Ali bin Abi Thalib, dan tidak dikandung oleh wanita setelahnya yang turun melalui rahim-rahim dari orang-orang zamannya Ali, Khawarij zamannya Ali, turun dari rahim-rahim yang masih hidup maksudnya ya. Kelak keturunan mereka akan bergabung bersama Dajjal. Wallahu a'lam. Ini riwayatnya Ali bin Abi Thalib. Jadi dua, Khawarij itu ada Khawarij fikriyah, ada Khawarij DNA. Ada orang terpapar, ya kan? Tapi ada yang memang dari sana itu memang keturunannya Khawarij, dan ini terus akan membawa DNA-nya Khawarij sampai yaumil qiyamah, sampai bergabung bersama ada. Luar biasa, masya Allah. Waliyadzubillah. Semoga kita diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah ini. Ikhwan rahimakumullah, fitnah ini, ya, saya ingin bilang, fitnah Khawarij ini betul-betul luar biasa. Sampai-sampai kalau kita baca hadis Kitabul Fitan itu, tabiat mereka itu yaqtulunal ulama. Mereka ini membunuh para ulama-ulama. Dia akan mendekati ulama, ketika ulama itu tidak pro kepada dia, ya, maka ulama tersebut akan dibunuh. Dan ini terjadi, sekarang ini terjadi di mana-mana. Di Syam, di Irak, di Jaziratul Arab, terakhir di Khurasan. Hari-hari ini berapa minggu, bulan ini banyak ulama-ulama besar dibunuh di masjid-masjid di Afghanistan. Ulama-ulama Taliban dibunuh di masjid-masjid, sedang mengajar hadis, sedang mengadakan pengajian untuk umat. Ada yang satu lagi mengajar di madrasahnya. Kemudian orang-orang yang merasa benar ini membunuh mereka di dalam masjid, di dalam madrasah Qur'aniyah dengan bom mereka. Kemudian mereka, dia bangga dengan keadaan seperti itu. Waliyadzubillah. Ikhwan rahimakumullah, ini ada dua titik temu antara Dajjal dengan Khawarij. Kenapa? Hikmahnya itu. Tidak ada yang memerangi Dajjal kecuali Ahlus Sunnah Taifah al-Mansurah. Ya kan? Dan tabiat Khawarij itu, mereka bisa bergabung dengan siapa saja ketika dia untuk musuh yang sama. Musuhnya adalah Taifah al-Mansurah. Lihat saja, di Syam dia bisa bergabung dengan orang-orang kafir Syam, termasuk Bashar al-Assad, untuk membunuh orang-orang mujahidin di Syam. Di Irak sama juga begitu. Di Yaman begitu. Terakhir adalah di Khurasan. Mereka bisa bergabung dengan kelompok sekuler dan Amerika, ya. Amerika ini bisa bergabung dengan Khawarij, ya. Kemudian bergabung dengan orang sekuler untuk memerangi Taliban. Faktanya begitu.
Dan tidak ada yang memerangi Khawarij kecuali memang itu orang-orang ahli sunnah kan begitu. Ini ada satu tautan kepentingan. Gitu. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita selamatkan dari fitnah ini. Bahkan Ibnu Katsir itu seakan-akan dikatakan ya, ketika dia menjelaskan tentang Khawarij akhir zaman itu yang akan membuat kerusakan di antara Syam dan Irak. Jadi nanti akhir zaman itu Khawarij tambutu bil Irak wa tatifu bis Syam wa tambutu bil Irak. Dia akan bergerak di sekitaran Syam, ya, enggak masuk Syamnya, pusat Syamnya, tetapi dia akan sekitaran Syam aja. Tetapi tumbuhnya di kota, di negeri Irak. Yang mereka buat kerusakan. Dan ini yang mereka akan bergabung dengan Dajjal di wilayah Syam dan Irak ketika Dajjal masuk ke wilayah Syam dan Irak. Waliyadzubillah. Yang keempat, dari ketiga ya, keempat. Secara umum adalah pelaku bid'ah dan kesesatan. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Li kulli ummatin majus wa majusu hadhil umma alladzina yaquluna la qadara min man mata minhum fala tashhadu janazatahu wa man marada minhum fala ta'uduhum wa hum syi'atud dajjal wa haqqa 'ala Allahi ayyulhiqahum bid-dajjal." Hadis riwayat Abu Dawud, bahwa pada setiap umat ini memiliki kaum majusi. Setiap umat itu ada majusinya. Dan majusi umat ini, umat Muhammad SAW ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Nggak ada takdir itu, semua itu terserah manusia. Apa ini? Kalau dalam kajian akidah, ini firqah apa namanya? Firqah apa namanya? Firqah? Apa ini? Nah, ini perlu kajian akidah ini. Apa? Kan Qadariyah, Jabariyah. Jabariyah tidak ada takdir. Jadi firqah Jabariyah yang mengatakan manusia ini bebas berkehendak, free will. Gak ada takdir atas manusia. Sudah, Allah itu hanya sekedar menciptakan manusia dan manusia urusannya terserah dengan manusia. Mereka ini dalam kajian besar adalah kelompok Mu'tazilah, termasuk Khawarij di dalamnya. Barang siapa yang mati di antara mereka, maka janganlah kalian menghadiri pemakaman jenazahnya. Barang siapa yang sakit di antara mereka, janganlah kamu menjenguknya. Mereka itu adalah pengikut Dajjal, dan Allah pasti akan mempertemukan mereka dengan Dajjal. Jadi setelah Rasulullah menjelaskan mereka adalah pengikut Dajjal, kemudian takkid, pasti Allah akan mempertemukan mereka dengan Dajjal. Kemudian dari Muawiyah, dari Abi Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahlul kitabaini iftaraku fi dinihim ala sanataini wa sab'ina millah. Wa inna hadhil umma sataftariqu ala 73 millah, yani al-ahwa, kullaha fin nar illa wahida, wa hiya al-jama'ah, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tujari bihim tilkal ahwa kama yatajaru al-kalbi bi sahibah, la yabqa minhu 'arqun wala mufsalun illa dakhalahu, wallahu ya ma'sar al-arab la illam taqumu bima ja'a bihi Nabiyukum sallallahu alaihi wasallam la ghairukum minan nasi aghra alla yaquma bih." Hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Sungguh ahlul kitab itu, yakni Yahudi dan Nasrani, akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Adapun umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan yang memperturutkan hawa nafsu. Jadi pemecahan umat ini disebabkan kenapa? Mereka adalah ahlul ahwa, memperturutkan hawa nafsunya. Semuanya di neraka kecuali satu golongan, yakni al-jamaah. Dan akan terjadi pada umatku ini mereka yang akan mengikuti nafsunya seperti anjing mengikuti tuannya. Jadi nafsunya itu menjadi jadi utama, jadi patokannya begitu.
Sehingga tidak menyisakan anggota tubuh, daging ataupun pembuluh darah maupun tulangnya, kecuali mereka semua mengikuti hawa nafsunya. Jadi seluruh tubuhnya ini isinya adalah untuk menghasung nafsunya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, ketika mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezekinya habis untuk menurutkan nafsunya. Jadi mau dapat 1 juta habis, mau dapat 5 juta habis, 20 juta juga habis. Semuanya habis untuk sekedar menurutkan hawa nafsunya. Enggak ada selesainya. Jadi inti dari hadis beberapa riwayat tadi ini, salah satu pengikut Ahlul Dajjal, kelompok Dajjal itu adalah mereka adalah pengikut hawa nafsu. Jadi mereka siapa saja yang tidak tunduk kepada din Allah Subhanahu wa taala secara benar, ya, maka pasti dia akan tertundukkan oleh hawa nafsunya. Ketika itu terjadi, maka ilmunya juga nggak akan berlaku. Ilmu pun tidak akan bisa berlaku ketika manusia itu tidak menundukkan dirinya terhadap atas nafsunya. Dikatakan ulama su, maknanya ulama su itu bukan orang bodoh. Dikatakan ulama su itu, ulama maknanya orang pandai, ahlul ilmu, mengerti dalil, tetapi hawa nafsunya tidak dikuasai oleh ilmunya, tetapi hawa nafsunya menguasai ilmunya, sehingga dia mendalilkan sesuatu dengan cara yang disengaja. Begitu. Oh, enggak apa-apa kok. Kalau untuk fulan enggak apa-apa, semuanya jadi halal begitu. Kan begitu sekarang ini. Jadi ulama hanya sekedar apa? Justifikasi kebijakan penguasa yang buruk. Ya kalau penguasanya buruk itu mesti bodoh gitu. Karena dalam kajian Islam itu al-jahiliyah itu mesti orangnya bodoh. Bodohnya kenapa? Kenapa dia? Karena nggak pakai Islam. Orang nggak pakai Islam itu mesti bodoh. Ketika dia pakai Islam, maka dia akan menjadi alim. Dan dikatakan jahiliyah ketika kita tidak menggunakan asas kehidupan kita itu dengan uluhiyatullah. Jadi ketika asas kehidupan kita bukan untuk tauhid kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu adalah kehidupan jahiliyah. Meskipun teknologinya maju. Kaum Ad itu gunung diukir. Ya kan? Nah iya. Kaum Sabak itu luar biasa makmurnya. Fir'aun itu nasionalisme sejati. Enggak ada penduduk Mesir yang tidak istimewa di bawah Fir'aun. Semuanya istimewa. Gambaran Fir'aun jangan antum jelekkan sejelek-jeleknya. Fir'aun itu digambarkan jelek karena tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepemimpinannya luar biasa. Kemakmuran gedung-gedungnya bahkan jadi bahasa umumnya sebagai apa? Peninggalan peradaban dunia kan begitu. Luar biasa bangunan-bangunannya. Sistem pengairannya ada, sistem perdagangannya maju. Kemudian dia bagaimana Fir'aun itu menjamin kehidupan bangsa Kipti, bangsa Mesir. Jadi satu orang bangsa Kipti terbunuh, diperangi oleh Fir'aun yang bunuh itu. Fir'aun harus bisa menghancurkan meskipun kehancuran kerajaan Fir'aun dipertaruhkan dalam rangka apa? Hanya sekedar mengejar siapa? Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa salahnya? Awalnya membunuh orang Kipti. Nasionalisme sejatinya luar biasa. Kita ngomong nasionalis, rakyatnya diantemi terus.
Kita sekarang ini bangsa yang paling luar biasa kita ini. Tiap hari slogannya nasionalisme, tapi tiap hari rakyatnya kerjain. Luar biasa bangsa ini. Nah, makanya antum ya, sebagai pemilik bangsa ini, sebagai pemilik negara ini, wajib bagi antum untuk mempertahankan negeri ini dari kebinasaan orang-orang mereka itu. Fardu ain bagi kalian. Negeri ini diambil oleh orang kaum muslimin, dibebaskan oleh kaum muslimin. Dalam sejarah dinyatakan negeri ini pernah berdiri atasnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka negeri ini adalah negeri Islam selamanya. Negeri ini adalah negeri Islam selamanya. Maka kewajiban umat Islam untuk mempertahankan negeri ini sebenarnya. Dari mereka ini, orang-orang yang merusak negeri Islam ini. Fir'aun aja atas dasar nasionalisme berani mempertahankan negerinya, apalagi kita atas dasar apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali tadi, kerusakan ini tidak akan terjadi kecuali didasarkan atas kebinasaannya karena hawa nafsu. Begitu pula para pengikut Dajjal kebanyakan mereka adalah pengikut hawa nafsu. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah yang ini. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikuasai oleh 90% hawa. Siapa mereka? Para wanita. Mayoritas pengikutnya Dajjal adalah wanita. Karena apa? Karena mereka paling lemah. Wanita itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling lemah. Karena dikuasai oleh nafsunya. Logikanya sekitar 10%. Artinya dalam memberikan timbangan-timbangan ilmiah itu cenderung kepada perasaan dibandingkan dengan logika. Satu keadaan memang bagus. Posisi sebagai ibu bagus dia. Tapi sebagai pemimpin dia akan lemah. Gitu kan? Makanya ketika dia pemimpin dia diuzur oleh Islam. Sebaiknya jangan, karena akan banyak masalah yang akan timbul. Tetapi kalau ketika dia berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang dia harus mengurus anak dan keluarga, maka posisi perasaan itu penting. Kok bapak logika saja banyak. Ini dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yanzilud dajjal fi hadis sabhatum bimarqana fayakunu aktsaru min may yakhruju ilaihi nisaun hatta innar rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayusikuha ribatan makhafatan an takhruju ilaihi. Jadi ya, Ibnu Umar mengatakan dari Rasulullah SAW, Dajjal akan turun di satu bagian dari kota Madinah, yaitu di Sabha Marikona, ada sekitar beberapa kilo dari kota Madinah, satu lembah ya, yang itu berair dan bergaram. Kata Rasulullah SAW, mayoritas pendukung Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai kata Rasulullah, ya, seorang laki-laki itu kembali ke keluarganya, ya, kemudian dia pergi kepada istrinya, ibunya, anak perempuannya, saudara wanitanya, dan bibi-bibinya, kemudian diikat semuanya itu di tiang-tiang rumahnya. Karena apa? Dajjal kalau ketemu wanita ini kalau ketemu Dajjal seperti magnet dengan besi. Jadi Dajjal itu masuk kampung-kampung, ya, kan keliling kampung-kampung itu, masuk itu kayak magnet besar yang kuat menghisap besi. Jadi kalau ada berbahan baku besi, seakan-akan terhisap oleh magnetnya Dajjal itu. Makanya jadi harus diikat. Ini tamsil Rasulullah sekaligus adalah perintah. Jadi ketika Dajjal muncul sedang kalian tidak bisa lari daripadanya, ketika ada di rumah, sudah tutup pintu kalian, kalau perlu dipaku,
wanita-wanitanya diikat. Karena dia akan cenderung, bahasanya itu dia apa, hawa nafsunya itu sedang ya tadi daya magnet tadi loh, kuat tarikannya Dajjal kepada para wanita. Dan kedua, ya, secara psikologis, ya, wanita itu adalah makhluk yang lemah, iya kan? Padahal saat Dajjal itu muncul, suasana kehidupan ini sangat sulit. Ikut Dajjal, gak mau ikut Dajjal dibunuh kan. Kemudian bukan saya gak mau ikut Dajjal, sudah gak mau, terus bebas, enggak. Ketika kalian tidak mau ikut Dajjal, pasukan Dajjal akan membunuh kalian. Pilihannya dua, ikut Dajjal jadi kafir atau dibunuh dalam keadaan beriman kepada Allah. Ketika Dajjal itu datang kepada satu kaum, begitu yang dilakukan dengan ta'dib. Mungkin bahasanya sebelum dibunuh langsung, ya mungkin bahasanya mungkin dianiaya. Wallahu a'lam bishawab. Ikut Dajjal apa enggak? Kan sekarang begitu ya. Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi sekarang ini kita ini sedang disuasanakan seperti suasana Dajjal gitu ya. Ikut Dajjal apa enggak gitu sekarang. Ya kan? Ya mereka cemeti begitu ya. Cemeti sosial. Begitu kan ya. Mau Islam enggak boleh. Islam apa ini ayo, Islam apa ini? Islam apa kafir begitu kan. Seakan-akan begitu. Kita ini memang seakan-akan sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang sebelum munculnya Dajjal itu dengan kondisi serupa dengan kondisi Dajjal. Makanya sebelumnya sudah saya katakan bahwa ada fitnah yang lebih ditakutkan Rasulullah SAW terjadi kepada umat ini melebihi fitnahnya Dajjal. Siapa yang selamat daripadanya maka insya Allah akan selamat dari fitnahnya. Siapa mereka? Fitnahnya apa? A'immatun mudillin, penguasa yang buruk. Karena penguasa buruk itu menghasung seperti itu, yang ujungnya nanti akan puncaknya kepada menyerahkan manusia ini kepada Dajjal. Waliyadzubillah. Kemudian berikutnya adalah orang-orang kampung yang bodoh. Orang kampung ini kan rata-rata, ya saya tidak menjelaskan. Maksudnya rata-rata awamun nas ini kan rata-rata ya pokoknya melok aja. Ya ikut aja ya. Apa yang terjadi? Ikut. Ya ini adalah termasuk bagian besar daripada kelompok yang akan mengikuti Dajjal. Wa inna Rasulullah SAW bersabda, wa inna min fitnati ayyakulu a'rabi ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummuka an tashhadu anna rabbuka fayaqulu na'am fayatamathalu lahu syaitanan fi surati abihi wa ummihi fayaqulan ya bunayya idbi'hu fa innahu rabbuk. Nah ini. Di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata pada orang-orang Badui, orang-orang awam di dusun-dusun itu, bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan ayah dan ibumu? Lalu engkau bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu. Apa engkau mau? Ya mau. Nah, namanya orang Badui, orang awam. Ya kan? Ya apa BBM naik, kau kata subsidi mau enggak? Enak kok. Mau enggak? Mau. Enak kok. Tapi berikutnya apa risikonya enggak tahu. Kemudian orang Badui tadi menjawab, Lalu syaitan diperintah Dajjal untuk menyerupai ayah dan ibu mereka. Kemudian kedua syaitan tadi berbicara kepada fulan tadi, orang awam Badui tadi itu. Hei anakku, ikutilah dia. Sungguhnya karena dia adalah Rabbmu. Jadi untuk beriman kepada Dajjal sebagai Tuhannya, Rabbnya. Jadi Dajjalisme tadi itu akan juga diformalisikan oleh orang A'immatul Mudillin. Jadi fitnah A'immatul Mudillin adalah fitnah pendajalan, pencitraan, begitu. Ya kan? Orang awam ini ditipu dengan kesan-kesan baik. Dikasih simbol kebaikan,
maka mereka namanya orang awam yang mau aja. Orang awam itu kan cara berpikirnya kan sederhana. Ketika simbolnya ada di hadapan mata mereka, maka mereka akan ambil simbol itu. Kemudian simbol nanti mengatakan, lah ya kan, kamu sudah dibangun kan begini kan, bagus kan, infrastrukturnya sudah enak kan, enak. Biasa, katanya orang di sini di sana, Surabaya Selatan sana, Surabaya Utara itu, di warung-warung itu, gini bilangnya. Kan ada pepatah itu, apa namanya istilah pepatah itu? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang temu. Ya sekarang wayai soro, gak apa-apa. Engko nanti begitu jadi senang. Berapa tahun ini kita ambrek ini. Ya kan gitu. Ya kan. Dikasih simbol-simbol kebajikan, bangunan ini semuanya utang. Sampai bayi yang belum lahir sekarang sudah utang. Kalau dulu istilahnya bayi yang lahir hutangnya di kepalanya ada tagihan hutang gitu ya. Tagihan hutang sekian ribu gitu, atau sekian ratus ribu. Sekarang bayi yang belum lahir sudah punya nota hutang. Karena sampai generasi berikutnya belum selesai hutang ini. Apa maksudnya? Yaitu dajjalisme yang dilakukan oleh a'immatul mudillin. Fitnah yang besar yang ditakutkan Rasulullah SAW yang akan menyampaikan kita kepada fitnah Dajjal. Kemudian berikutnya, ya ini sepasti ini. Orang kafir dan munafik serta penurut hawa nafsu tadi itu ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa min baladin illa sata'uhu dajjal illa Makkah wal Madinah. Seluruh negeri akan dikuasai oleh Dajjal kecuali kota Mekah dan Madinah. Walaisa nakbun min anqabihima illa alaihil malaika safina tahrusuhuma fayanzilu bis sabgha fatarjuful Madinah thalatha rajafat yakhrujullahu minha kullal kafir wal munafiq. Kullal kafir wal munafiq. Jadi nanti Dajjal itu berdiri di Sabgha atau tempat yang tadi saya katakan di Marikona tadi itu. Sabgha itu adalah lembah di sekitar Madinah. Karena Dajjal nggak bisa masuk kota Madinah, karena setiap pintu kota Madinah dijaga oleh malaikat yang bawa pedang terhunus, ya. Maka Dajjal itu cukup untuk menghentakkan kakinya saja. Jadi bagian dari sihir Dajjal itu menghentakkan kaki 3 kali, dreg. Maka seluruh orang kafir dan munafik dari kota Madinah keluar, baik wanita dan laki-laki keluar semua, menjadi pengikut setianya saja. Orang kafir dan munafik. Ini ada satu hadis ini yang Dajjal ini mengisahkan. Rasulullah SAW suatu ketika beliau di atas mimbar, beliau mengatakan, Yaumul khalas, wa ma yaumul khalas? Salah samarat 3 kali Rasulullah mengatakan yaumul khalas, wa ma yaumul khalas? Hari pembebasan. Sekarang ada hari pembebasan. Apakah hari pembebasan itu? Kemudian beliau mengulanginya 3 kali. Kemudian faqila ya Rasulullah, wa ma yaumul khalas? Ditanya Rasulullah SAW, apa yang kau maksud dengan yaumul khalas? Hari pembebasan itu. Faqala yaji'ud dajjal fayus'adu ahadun Uhudin fayattali'u fayanduru ila al-Madinah fayaqulu li ashabihi ala tarona ila hadzal qasr al-abyad hadza Masjid Ahmad. Kemudian Dajjal itu akan datang suatu saat nanti, Dajjal, dan dia akan berdiri di atas gunung Uhud. Kemudian dia akan melihat kota Madinah dari arah Uhud, melihat kota Madinah. Kemudian dia mengatakan kepada pengikut Dajjal, ala tarona ila hadzal qasr al-abyad, apa engkau lihat ada istana putih di depan itu? Itu adalah Masjid Ahmad. Masjidnya Ahmad, Masjid Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi maksudnya. Dengan istilah Kaisar al-Abyad, warna istana putih. Dan qadarullah memang Madinah itu kalau dari jauh kelihatan seperti istana putih. Rasulullah ini satu menjelaskan kebenaran nubuwah di antaranya.
Tsumma ya'til Madinah, kemudian dia menuju Madinah. Fayajidu bi kulli nakbin niqabi malakan muslitan. Ketika dia menuju Madinah, turun dari Uhud menuju Madinah, maka tidak bisa masuk Dajjal itu karena setiap celah Madinah dijaga oleh pasukan malaikat yang membawa pedang yang sangat tajam. Kemudian dia mendatangi satu lembah, kemudian fayadribu riwaqi, kemudian dia menghentakkan kakinya di atas lembah itu, maka keluarlah dari kota Madinah 3 kali rajafat, 3 kali hentakan. Fala yabqa munafiq wala munafiqa wala fasiqun wala fasiqa illa kharaja ilaihi fatakhlusul Madinah wa dzalika yaumul khalas. Maksud yaumul khalas adalah pembersihan kota Madinah dari orang-orang kafir, munafik dan orang-orang fasik. Dengan apa? Dengan hentakan kakinya Dajjal. Ketika Dajjal menghentakkan kakinya, seluruh orang fasik, seluruh orang munafik dan seluruh orang kafir di kota Madinah, baik laki-laki maupun perempuan, keluar semuanya menuju Dajjal. Subhanallah. Yang berikutnya yang penting ini. Ini termasuk tadi saya katakan ahlul ahwa. Ilmu itu akan hilang ketika hawa nafsu menguasai ilmunya. Qala dari Athar bin Ubaid bin Umar al-Laits, dia berkata, qala yakhrujud dajjal fayadbu'un nas. Dajjal akan keluar kemudian diikuti oleh manusia. Yaqulun nahnu nasyhadu annahu kafir. Hei Dajjal, sungguhnya aku tahu engkau adalah sang kafir. Ad-Dajjal. Jadi orang ini tahu persis kalau dia adalah Dajjal sang kafir itu. Wa innama nadbuhu lanaqulu min tu'amih. Sungguhnya kami mengikutimu itu karena kami berharap bisa makan dari makanannya. Wa nar'a minasyajarah, dan kami bisa mengembalakan ternak-ternak kami di pepohonan yang mendekat dengan dia, yang ditumbuhkan oleh Dajjal. Ketika kemurkaan Allah datang, fa idza nazala ghadaballah nazala alaihim jami'an. Maka ketika Allah menurunkan kemurkaannya, maka semua akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti suatu saat itu di zaman Dajjal muncul itu ada orang yang tahu dia Dajjal, orang muslim tahu dia Dajjal, sang kadzab itu. Tetapi dia berharap dari Dajjal itu makanan. Karena saat itu masa paceklik, susah makan, cari makan. Sedang Dajjal itu ilmunya adalah, khobarnya adalah mereka, Dajjal ini membawa gunung roti dan bisa menghidupkan tanaman, menurunkan hujan, menghidupkan tanaman. Kalau taat dengan Dajjal, tapi kalau nggak taat dengan Dajjal, kebunnya kering mati, gembalaannya mati. Gitu. Orang ini berharap dari Dajjal itu supaya bisa mendapatkan manfaatnya berupa makanan dan tumbuhannya supaya tumbuh sehingga ternaknya bisa makan dari pemohonan yang ditumbuhkan oleh Dajjal tadi. Waliyadzubillah. Intinya adalah hawa. Jadi siapa yang bisa menguasai nafsunya, insya Allah dia akan selamat daripada Dajjal. Terakhir ini diantaranya lagi. Ini yang paling utama ini. Ini termasuk ini kita hari ini nih. Dalam asar dijelaskan ya, ada dari Waqi' an Sufyan bahwasanya an Abi Wa'il qala aktsaru tadbu'ud dajjal al-yahud wa auladul mawamis. Jadi paling banyak pengikutnya Dajjal itu dari orang-orang Yahudi dan auladul mawamis. Ini pelaku-pelaku seks yang yang menyimpang. LGBT, anak-anak zina. Pokoknya begitulah. Yang perilaku seks menyimpang. Dan diantaranya juga ya, setan dan para tukang sihir pengikutnya Dajjal. Ini yang paling utama. Pasukan utama Dajjal ini juga. Setan dan para tukang sihir. Dari Abdullah bin As, beliau berkata, an abihi bin Abdullah bin Amru bin As qala inna fil bahri syayatin. Sungguhnya di lautan itu banyak setan-setan. Masjunatun
Ausiqoha Sulaiman, yang dia terpenjara, yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Yusiku an takhruja fataqra'u 'alan nasi Qur'anan. Nanti akan dibebaskan oleh Dajjal sebelum kemunculan Dajjal, dan mereka akan membacakan Quran terhadap manusia. Ada dua tafsiran dari sini, ada suasana. Yang pertama, asyaiton itu akan naik mimbar-mimbar, ya, dan mengajarkan ulumuddin ini, mengajarkan ilmu din ini, tapi pasti dengan syubhat, menipu asyaitonu alal manabir. Setan berada di atas mimbar membacakan Quran. Ulama syuk. Tapi sejatinya bukan manusia. Memang setan dia ini. Ada kedua. Tafsiran kedua, asyaitan, Qur'anus syaitan, yaqra'ul Qur'an, jadi waktu itu setan-setan ini, Qur'annya setan itu dalam riwayat tabi'in dikatakan apa? Al-mazmir wal mazayib. Apa? Musik. Karena apa? Musik ini dalam riwayat yang banyak, antum bisa tafsir surat Luqman itu di ayat pertama itu menjelaskan bahwa musik ini yambutul nifaq kama yambutul ma'uzar. Musik ini akan menumbuhkan sifat kemunafikan dalam tubuh manusia, dalam hati manusia, seperti air menumbuhkan pepohonan. Makanya sekarang ini eranya kan, dimensinya kan apa? Saya nggak ngerti, saya lupa apa yang pokoknya tiap hari ini isinya kan musik, konser musik di mana-mana ini. Apa saja bentuknya? Yang ini Korean apa itu? Lupa saya, nggak ngerti saya. Jangan ikut saya. Jadi tiap hari kita ini dihasung oleh musik-musik supaya apa? Tumbuh sifat nifak. Ketika tumbuh sifat nifak, maka potensi untuk menjadi pengikut aja. Jadi semua fitnah hari ini dihasung untuk agar manusia ini jatuh ke dalam perangkapnya fitnahnya Dajjal. Jadi fitnah sebelum Dajjal muncul itu dihasung semuanya. Dan nanti setan-setan itu ya akan tadi sebagaimana tadi hadis tadi yang pada orang Badui tadi, setan itu akan menyamar menjadi orang tuanya orang yang sudah mati, menjadi orang yang sudah mati, orang tua yang sudah mati, orang tuanya seorang yang sudah mati, dihubungkan oleh Dajjal, kemudian dia mengatakan ya walad, wahai anakku, sembahlah Tuhanmu ini. Padahal dia adalah Dajjal. Sampai seperti itu. Dan mereka nanti ini tukang sihir dan setan ini masuk kampung-kampung. Semacam sebelum Dajjal muncul, itu dalam asar itu dijelaskan sebelum Dajjal muncul itu semacam ada woro-woro gitu lah. Ya, kalau lihat film-film dulu-dulu itu kan ada dung Dajjal mau masuk sini gitu. Itu. Yang bawa itu setan dan ini tadi tukang sihir ini. Jadi semacam menyebarkan perangkapnya dulu, baru Dajjalnya lewat sudah jadi semuanya itu. Yang mau ikut kecuali orang yang beriman. Saya kira cukup malam ini ya di sini ya. Ikhwan rahimakumullah. Tadi, jadi semua hari ini potensi fitnah yang muncul sebelum Dajjal itu semuanya dihasung untuk menjadikan manusia ini tertunduk kepada fitnahnya Dajjal. Umar Rasul menghasung semua kebebasan, LGBT semuanya. Kan LGBT itu di Indonesia saja apa seluruh dunia? WHO, bahkan PBB. Siapa yang tidak mau ratifikasi hukum itu bisa kasih sanksi atau diproteksi dalam kebijakan dunia. Apa saja urusannya seperti itu. Kemudian ini Wahdatul Adyan,
moderasi beragama. Judulnya besarnya sekarang di Indonesia moderasi beragama. Sama itu. Penyamaan satu tuh Tuhan langit begitu. Sama, hampir sama. Bukan di sini saja, di Kuwait juga begitu, di Qatar juga begitu, di Abu Dhabi, sekarang Saudi, Mesir. Bahkan yang kemarin yang ngimami saya katakan kemarin yang ngimami di haji kemarin di Masjid Namiro di Mina, itu ulama penghasung Widatul Adyan yang itu dimurtadkan oleh ulama Jaziratul Arab. Tapi dijadikan imam di Masjid Namiro ketika haji kemarin. Sama Umarok Su yang menyaksikan, yang merintahkan Umarok Su. Jadi Umarok Su sama ulama Su itu apa? Tumbuh oleh tutup. Jadi ada satu masa itu ulamanya khair, umaroknya khair. Iya kan? Namanya apa? Khalifah Rashidah. Kemudian ulamanya umaroknya su, ulamanya masih khair. Mulkan. Iya kan? Mulkan adud. Tapi masih ada rahmat karena ulamanya masih baik. Ulamanya berjihad, kasih nasihat. Kalau enggak bisa nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Masyarakat masih terjaga meskipun kezalimannya ada pada penguasa, tapi masyarakat secara umum masih terjaga. Satu ketika nanti umaroknya su, ulamanya juga su. Zaman apa? Fitnah mulkan jababiro atau fitnah itu duhaima kumpul di satu ya, sekarang ini sudah kumpul. Maka semuanya binasa ini. Agama dihabisin, dunia juga umarok kan enggak ada urusan dunia. Kalau umarok enggak ada urusan akhirat, urusannya dunia. Apa sih digarap? Justifikasinya dari para ulama-ulama ini. Waliyadzubillah. Jadi kita ini rugi dunia dan akhirat. Maka satu-satunya jalannya sudah beramal soleh secepat-cepatnya, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak menjadikan diri kita ini ingat Allah Subhanahu Wa Taala, terus menerus zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amal soleh, supaya hari-hari kita ini nggak kosong, jaga zikir. Karena kalau kita berzikir, insya Allah itu senantiasa dalam penjagaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun fitnah itu kadang mesti kan datang pada kita, tetapi ketika kita dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, semacam ada bisaroh atau firasah, paling tidak bahasanya. Oh ini nggak benar ini, paling tidak begitu. Oh ini nggak benar, untuk menjaganya. Atau tidak komunitas orang-orang menyibukkan diri kita dengan komunitas orang-orang soleh. Karena kalau zaman itu terjadi, zaman fitnah dajjal itu, kalau kita nggak punya zaman balabil itu ya, kalau nggak punya, kan disarankan kita punya pedang, karena pedang itu untuk berjaga diri. Terus yang kedua punya bitona, punya komunitas. Kalau punya pedang saja, kalau antum sanggup menghadapi orang banyak, kalau nggak kuat, mesti kan binasa kan, satu lawan banyak orang. Kalau antum sering nonton film zombie zaman dulu, iya kan? Zombie satu orang melawan segitu banyak orang kan gitu kan, mesti kan kalah akhirnya kan gitu. Sama seperti itu, butuh komunitas. Dan komunitasnya ini harus orang-orang soleh, bukan orang-orang kuat. Termasuk Dajjal nanti, salah satunya nanti, apa yang bisa menyelamat kita dari fitnah Dajjal? Komunitas. Di antaranya apa? Komunitas orang soleh. Mudah-mudahan dengan komunitas itu, di antaranya contohnya begini. Kita disunahkan apa? Baca suratul Kahf. Suratul Kahf itu dalam hadis yang sahih, kita kan ada dua. Ketika kita baca suratul Kahf di malam Jumat, Allah Subhanahu Wa Taala akan apa? Mengeluarkan cahaya dari kita sampai arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala sambung. Atau diriwayatkan lagi dalam hadis yang lain, akan keluar cahaya dari diri kita sampai selama 1
Minggu kan itu. Sampai Jumat beri. Itu semacam apa ya? Semacam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nggak baca kahfi, komunitas kita nggak baca kahfi, ya fitnah Dajjal ya amblas. Karena Dajjal itu akan memasuki semua minhal, semua rumah-rumah manusia, semua di dusun-dusun. Al-minhal itu maknanya bukan sekedar rumah sangat sederhana, tempat mampir ngombe, bahasa Arabnya begitulah. Paham ya? Di dusun itu ada tempat sedikit kecil ya, sekedar ada disediakan air minum di jalan-jalan itu loh. Kecil kayak gubuk kecil. Sampai Dajjal ke situ. Jangankan ke rumah-rumah gedung-gedung ini. Di minhal itu Dajjal akan masuk ke situ sampai fitnahnya. Artinya kalau kita tidak punya komunitas yang bisa melindungi kita, ya binasa. Waliyadzubillah. Hadal kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.